Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam hormat kepada Mbak dan abang-abang yang ada di depan. Jadi gini, dari tadi saya ketika nonton Sexy Killer ya, akhirnya saya ingat perkataan Fredrik Jameson yang mengatakan bahwa lebih mudah kita melihat bagaimana dunia itu berakhir daripada melihat kapitalisme itu berakhir gitu. Tadi kan artinya kan kita bisa dibilang kita masih benar-benar susah untuk melihat kapitalisme itu berakhir bagaimana. Mungkin sedikit menanggapi ya. Dalam jurnal Prisma volume 36 tahun 2017 halaman 179. Di situ ada satu resensi buku yang begitu menarik berhubungan dengan corporation. Buku yang diresensi itu judulnya The Corporation of Activism yang ditulis oleh Dao Jin. Ada satu ungkapan yang bagi saya ketika membaca jurnal tersebut betul-betul memukul bahwa di dunia barat pun yang kita kenal begitu kencang untuk memperjuangkan go green ya. Tapi yang harus kita tahu bahwa petinggi WWF Kanada dengan sadar dia kemudian bekerja sama dengan Coca-Cola untuk kemudian bagaimana berbicara mengatasi lingkungan ini. Artinya bisa kita lihat bahwa perusahaan pun lebih perhatian kepada lingkungan daripada PBB yang seharusnya menuntaskan semua ini. Artinya yang saya sampaikan juga, kita juga jangan melihat satu kacamata aja, tapi ada kacamata lain. Kenapa kemudian terjadi gelombang sosial yang bukan positif tapi negatif? Karena fungsi negara bagi saya melepaskan kewajiban sosial itu bukan kepada negaranya, tapi kepada perusahaannya. Akhirnya gimana? Disalahkan perusahaan. Teori ekonomi itu begini, saya teringat betul ada teori ekonomi mengatakan one hand and other hand. Satu sisi kita itu pengen negara kita ini misalkan ada minyak mentah bang ya, seperti abang Dadang kata-kata, kita yang mengelolanya. The other hand, gimana mau mengelolanya kalau nggak ada uang? Satu sisi lagi kita bilang kita tolak PLTU. Tapi satu sisi lagi kita pertanyakan bagaimana kemudian memberikan pasokan listrik kepada masyarakat. Itu kan jadi adil kita akhirnya berpikir ya. Artinya begini, ya, supaya kita nggak terjebak juga di dalam jurnal itu, di buku The Corporation of Activism itu dikatakan bahwa aktivis itu juga terjadi negaraisasi. Begitu banyak aktivis lingkungan masuk ke 1 senti pemerintahan, tapi mereka sudah dikontrol dan menyepakati apa yang dikatakan di meja bundar. Setelah mereka sudah masuk di lingkungan itu, akhirnya mereka sendiri susah untuk mencari pintu keluar. Dan pada akhirnya jaringan-jaringan komunitas masyarakat sipil yang selama ini mereka bela juga terjadi negaraisasi. Itu yang maksudnya saya yang ingin, ayo kita bicara betul-betul sampai akarnya gitu. Artinya kita juga jangan menutup mata. Satu sisi kita benar-benar menolaklah adanya terjadi, kita turut bersedia ada ibu tadi meninggal dunia, terus terjadi kesusahan di masyarakat. Tapi ayo kita lihat juga sisi positifnya. Sepron itu yang berulang kali masyarakat di Riau itu mendemo dia. Ini dikatakan oleh Pak Faisal Basri. 11 miliar dolar keuntungan Sepron itu tiap tahun. Sekarang saya tanya kepada teman-teman, berapa miliar dolar yang masuk ke Amerika dari 11 miliar itu? Ada yang mungkin pengen mengeluarkan angka? Berapa? Mungkin ekspektasi kita 10 miliar dan lain-lain. Karena kita sudah, di kepala kita ini sudah menebal gitu loh.
Kalau asing masuk, kita dikuasai asing, perusahaan asing, bla 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 itu. Ternyata cuma $1 miliar, 10 miliar dolarnya kemana? Ke Indonesia, ke pemerintahan pusat. Artinya persoalan utama sekarang itu, kenapa terjadi seperti itu? Karena negara tidak hadir, betul yang dikatakan oleh Bang Irfan tadi, negara tidak hadir untuk menjamin kehidupan sosial dan keadilan untuk kemudian masyarakat itu bisa berbahagia setiap harinya. Nah, masuk ke pertanyaan supaya agak lebih menarik juga. Tadi yang saya tanyakan tadi satu teori tadi, one hand and the other hand. Yang ingin saya tanyakan itu sederhana. Kalau abang-abang di sini kan sudah bisa dibilang kita mbak juga ya, founding fathers. Wah, kalau kita berkata founding fathers, kita nggak menghargai mbak yang di depan. Kita katakan the founders negara ini. Founders negara ini pun mengalami hal yang sama. Yang ingin saya tanyakan untuk hari ini gitu loh. Konkretnya kita itu seperti apa? Kalau tadi saya sampaikan kita melihat dua sisi. Konkretnya kita itu seperti apa? Apakah kita kemudian harus beli kapal juga seperti Greenpeace? Terus kita ajak masyarakat untuk berdemo juga atau bagaimana gitu? Atau kita kemudian cuma sekedar keluarkan statement? Apa bedanya kita dengan WWF di Kanada? Atau kita juga bekerja sama dengan perusahaan lain untuk menggerogoti CSR-nya? Atau kemudian kita ada gerakan konkret, misalkan apa? Kita mengusulkan kepada pemerintahan untuk kemudian, ayo stop, fungsi sosial ini bukan perusahaan, tapi negara. Nah itu, dengan statement itu gimana tuh Bang? Kira-kira mungkin sama mbaknya melihat situasi itu. Di Thailand tadi disampaikan apa? Pertanian dan lain-lain, kita tuh bersedih. Tuhan itu berikan negara kita ini apa? Dengan kehidupan agraria, tapi sampai hari ini apa? Kita terus sibuk untuk industrialisasi, sibuk untuk praktik jasa dan lain-lain. Negara ini bukan lagi negara agraria kok. Negara ini sudah negara jasa kok.